والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Allah Tabaraka wa Ta'ala kumpulkan kita di salah satu dari rumah-rumahnya dan di dalam majelis ilmu. Sungguh ini merupakan nikmat yang begitu besar dianugerahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita semuanya. Bagaimana kita tidak mengatakan ini nikmat yang besar, jemaah yang saya muliakan, dalam keadaan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man ijtama'a qawmun fi baitin min buyutillah." Tidaklah sebuah kaum mereka duduk di salah satu dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah. Tujuan mereka duduk di tempat tersebut di rumah Allah itu adalah membaca kitab Allah, Al-Quranul Karim. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Dan mereka mempelajari Al-Quran itu di antara mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan di dalam sabdanya, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Dan ini yang kita alami, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini yang kita rasakan ketika hati kita gundah, ketika hati kita sedih, tertimpa dengan berbagai permasalahan, problem dan sebagainya. Ketika kita duduk di dalam majelis ilmu, hilang perasaan-perasaan tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan mengatakan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan turun, akan diliputi mereka tersebut oleh rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang tentunya masing-masing dari kita menginginkan supaya diberikan rahmat oleh Allah Azza wa Jal, dikarenakan manusia ini nggak bisa hidup tanpa ada rahmat dari Allah. Wa haffathumul malaikah, para malaikat mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Kemudian Nabi mengatakan, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala akan sebutkan nama-nama mereka itu di sisi malaikatnya yang mulia. Disebutkan oleh Allah Azza wa Jal, fulan bin fulan hadir di majelis ilmu. Disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, fulan bin fulan hadir di majelis ilmu. Nikmat yang begitu agung. Tidaklah Allah sebutkan itu semuanya melainkan karena kecintaan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada hamba tersebut. Ketika Allah telah mencintai hambanya, Allah memanggil penduduk langit, inni ahabbu fulan uhibbu fulanan fa'ahibbuh. Wahai penduduk langit, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah orang tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, nikmat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita di majlis yang sangat mulia ini. Berikutnya yang kedua, salawat beserta salam juga tidak lupa kita alamatkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah yang saya muliakan, umat Nabi yang paling kikir adalah ketika disebutkan di hadapannya nama Nabi Muhammad, nama Rasulullah, ia tidak iringi dengan salawat dan salam kepada beliau.
Bahkan terkadang sebagian ketika menulis pesan, menulis nama Nabi Muhammad yang seharusnya dia sebutkan lengkap salawat dan salam kepada beliau alaihi salatu wassalam, namun ia menyingkat dengan kalimat SAW dan sebagainya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, agama kita tidak mendidik kita seperti itu. Perbanyak salawat, perbanyak salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena salawat dan salam kepada Rasul ini merupakan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan sebelum kita menyebutkan materi dari pembahasan kita di malam yang mulia ini, saya teringat di sana ada salah satu hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Beliau mengatakan, tidaklah seseorang itu dikatakan bersyukur kepada Allah kalau ia belum berterima kasih kepada manusia. Maka di kesempatan ini saya mengucapkan ribuan terima kasih terkhusus kepada takmir masjid yang mulia ini yang telah memberikan waktu ataupun tempat untuk memberikan kajian sirah an-nabawiyah, memberikan kesempatan untuk berbicara di depan jamaah sekalian. Tidak ada yang bisa saya ucapkan kecuali saya memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar apa yang dilakukan oleh pengurus masjid ini benar-benar menjadi timbangan amalan kebaikan kelak di yaumul qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan mereka ke dalam surganya disebabkan apa yang telah mereka perbuat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan perkara yang telah kita pahami bersama bahwa termasuk dari dasar dan prinsip agama kita adalah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini merupakan prinsip agama kita. Setelah kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal agamanya, dinul Islam, kita ini diperintahkan untuk benar-benar mengetahui dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dikarenakan ini merupakan landasan di dalam agama, landasan penting yang harus kita pegang kuat-kuat jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tentang mengenal Rasul ini merupakan sebuah pertanyaan yang akan ditanya seorang hamba di dalam kubur nanti. Ditanya seorang hamba ketika ia dimasukkan ke dalam liang lahat, kemudian ditimpakan di atasnya tanah. Setelah itu manusia yang mengantarnya ke kubur pergi dari dirinya. Datang malaikat bertanya kepadanya, ditanya tentang man rabbuka, siapa Rabbmu, ditanya tentang wa madinuka, apa agamamu, dan termasuk yang akan ditanyakan adalah wa man nabiyyuka, siapa nabimu, siapa manusia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala utus kepada kalian. Wallahi demi Allah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita di dunia ini tidak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak pernah mempelajari tentang Rasul, apalagi kita menjalani apa yang menjadi perintah-perintah beliau sallallahu alaihi wasallam, wallahi demi Allah tidak ada yang bisa kita jawab nanti di hadapan Allah kecuali kalimat apa? La adri. Kecuali kalimat apa? La adri, saya tidak tahu.
Sami'tu an-nasa yaqulu syai'an faqultu. Aku mendengar manusia mengucapkan kalimat sesuatu, aku pun mengucapkannya. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para ulama di dalam kitab-kitab mereka menyebutkan prinsip yang satu ini. Mereka menulis prinsip yang satu ini, yaitu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di antara yang paling lengkapnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah adalah sirah An-Nabawiyah. Itu paling lengkapnya. Yang kalau kita baca 1 pekan sekali, ini membutuhkan waktu berapa tahun? 10 tahun mungkin tidak selesai mungkin. Kalau cuma 1 pekan sekali. Bayangkan. Namun minimalnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, meskipun kita tidak bisa membaca semuanya, atau meskipun membutuhkan waktu yang panjang, minimalnya kita bisa sedikit demi sedikit mengenal bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak beliau, bagaimana berbicaranya Rasul, bagaimana kehidupan beliau bersama istri-istri beliau, dengan sahabat-sahabat beliau, bagaimana adab dan akhlak beliau, bagaimana peperangan yang beliau lancarkan dahulu melawan kaum musyrikin, bagaimana dakwahnya beliau, bagaimana ilmunya beliau. Minimalnya kita tahu sedikit, meskipun tidak banyak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pertemuan pada malam yang mulia ini, saya ingin membaca dahulu tentang beberapa faidah mempelajari sirah nabawiyah. Adapun kitab tentang sirah nabawiyah saya akan baca insyaallah pada pertemuan pekan yang akan datang biiznillah taala. Ya. Mengingat pentingnya kita mengetahui keutamaan ataupun faidah mempelajari sirah an-nabawiyah. Ya. Dikarenakan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seseorang mengenal sebuah keutamaan amalan, seseorang mempelajari sebuah faidah dari satu amalan, ini akan menyemangatkan ia untuk mempelajari dan mengamalkan amalan tersebut. Berbeda dengan orang yang beramal dengan sebuah amalan, suatu amalan yang dia amalkan, dia tidak paham, dia tidak mengerti keutamaan dari amalan tersebut, kita akan dapati orang itu akan bermalas-malasan ataupun tidak sempurna di dalam mengamalkan amalan tersebut. Beda halnya kalau kita misalnya menunaikan sebuah amalan karena kita tahu keutamaan amalan itu, kita akan bersungguh-sungguh. Demikian pula dengan sirah an-nabawiyah. Kalau kita tahu faidahnya, manfaat mempelajari sirah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini akan membuat kita semangat jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Akan membuat kita serius dan bersungguh-sungguh untuk mempelajari dan meniti jejak Nabi. Itu pasti. Tatkala kita benar-benar memahami faidah, manfaat di dalam mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jemaah yang saya muliakan, saya akan sebutkan beberapa hal pada malam yang mulia ini tentang faidah mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang pertama, diterangkan oleh para ulama, yang pertama adalah inna dirasata as-sirah an-nabawiyah ghadha'un lil qulub wa bahjatun lin nufus wa sa'adah wa ladhah wa qurratu 'ainin bal innaha juz'un min dinillah subhanahu wa ta'ala wa ibadah yataqarrabu biha ilallah.
Ini poin yang paling pertama diletakkan oleh para ulama, bahwa mempelajari sirah an-nabawiyah tersebut merupakan sesuatu yang akan menghiasi hati kita, akan membuat tenang jiwa kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah, akan membuat kita bahagia dan menjadi penyejuk mata. Bahkan mempelajari sirah nabawiyah tersebut merupakan bagian dari agama, bagian dari ibadah yang seseorang mendekatkan dirinya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang harus kita pahami baik-baik. Jangan dikira bahwa ketika kita baca sirah nabawiyah itu tidak ada faidahnya. Jangan dianggap bahwa ketika kita membaca sirah an-nabawiyah itu tidak ada nilainya. Diterangkan oleh para ulama, mempelajari sirah Nabi itu adalah ibadah. Iya. Jadi setiap majelis yang kita duduk, setiap waktu yang kita habiskan, majelis yang kita duduk di dalamnya mempelajari sirah an-nabawiyah, itu adalah pahala. Akan diberikan ganjaran oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan ganjaran yang berlipat ganda. Mengapa? Karena itu adalah ibadah. Karena mempelajari sirah merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita mempelajari sirah an-nabawiyah, sirah perjalanan Nabi SAW, kita akan melihat bagaimana kesungguhan Nabi, bagaimana kesabaran Rasul, bagaimana ibadah beliau, bagaimana akhlak beliau, bagaimana dakwah beliau, yang kemudian akan menjadi contoh bagi kita, akan menjadi contoh dan pegangan bagi kita semuanya, sehingga kita bisa mengenal bagaimana dakwah beliau. Toh ternyata yang pertama sekali didakwahkan oleh Nabi apa? Tauhid, bukan yang lain. Ya. Ternyata demikian akhlak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini yang harus kita pahami baik-baik, bahwa mempelajari sirah an-nabawiyah itu adalah ibadah. Merupakan ibadah atau bagian dari agama Allah yang seseorang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, yang kedua, disebutkan oleh para ulama, di antara faedah mempelajari sirah an-nabawiyah adalah anna siratan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadiyahu al-qayyim yu'addu mizanan tuzanu fi dhaw'ihi al-a'mal fama kana minha muwafiqan li hadiyihi wa sulukihi alaihi salatu wassalam fahuwa al-maqbul wa ma kana minha laysa muwafiqan li hadihi alaihi salatu wassalam wa li sulukihi fahuwa al-mardud. Perhatikan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini faedah penting sekali. Kata para ulama bahwa di dalam mempelajari sirah Rasulullah, di dalam mempelajari sirah dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dianggap atau termasuk bagian dari al-mizan, timbangan yang dengannya akan ditimbang amalan-amalan kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Mempelajari sirah Nabi ini adalah timbangan yang dengannya akan ditimbang amalan kita, dinilai, dilihat, ditakar amalan kita. Kalau seandainya yang diamalkan tersebut cocok sesuai dengan sirah Rasulullah,
sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sesuai dengan jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut diterima, dikabulkan. Amalan itu diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Namun sebaliknya, kata para ulama, kalau seandainya yang diamalkan tersebut tidak sesuai, tidak cocok dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sesuai dengan cara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, maka amalan tersebut akan tertolak. Demikian besar faidah mempelajari sirah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Karena kita mempelajari sirah itu pembahasannya luas. Semuanya ada di situ. Ya, berkaitan dengan akidah Rasul, berkaitan dengan ibadah Nabi, akhlak Rasul, muamalah beliau, adab beliau, ya, sikap beliau, semuanya ada di situ. Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mempelajari sirah Rasulullah itu dianggap atau digolongkan bagian dari al-mizan, timbangan yang dengannya akan ditimbang amalan-amalan kita. Sesuai, amalan itu diterima. Tidak sesuai dengan sirah Nabi, amalan tersebut akan tertolak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan oleh seorang alim ulama yang bernama Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Siapa yang tidak mengenal Sufyan ibnu Uyainah? Baik, beliau menyebutkan sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala di dalam muqaddimah pendahuluan kitab beliau Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', beliau mengatakan, kata Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam merupakan timbangan yang sangat besar. Al-mizanul akbar. Iya. Semuanya itu ditimbang kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beliau melanjutkan lagi, fa alaihi tu'radul asya, dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tu'radul asya, dibawakan semua perkara, ditimbang semua perkara, ala khuluqihi wa siratihi wa hadihi, di atas akhlak beliau, sirah beliau, petunjuk beliau. Fama wafaqa fahuwal haq, maka apa saja yang mencocoki akhlak beliau, mencocoki sirah beliau, petunjuk beliau, maka itulah yang dinamakan dengan al-haq, kebenaran. Wa ma khalafaha fahuwal batil, dan apa saja yang menyelisihi sirah Rasulullah, menyelisihi akhlak beliau, menyelisihi petunjuk beliau, maka itu adalah kebatilan. Bukanlah sebuah kebatilan itu apa yang kita anggap batil, bukanlah kebenaran itu apa yang kita anggap benar, namun ukuran kebatilan dan kebenaran tersebut adalah diukur dengan, ditimbang dengan mizannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu merupakan al-mizanul akbar. Sehingga jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini faidah yang sangat besar di dalam kita mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Banyak hal yang kita belum tahu tentang Rasulullah. Ya, di sana ada sebuah kitab jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dikarang oleh para ulama. Kitab yang berjudul
yaumun fi baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam kitab itu disebutkan ya kegiatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah beliau. Ini baru satu poin jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Kalau kita baca kitab tersebut, seakan-akan kita sedang berada di rumah Nabi jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Seakan-akan kita sedang melihat apa saja yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sikap beliau dengan istri-istri beliau, sikap beliau dengan makanan yang dihidangkan di hadapan beliau, sikap beliau dengan ya orang-orang yang berkunjung ke rumah beliau, sikap beliau dengan hal-hal yang lainnya yang ada di dalam rumah tangga beliau, ibadah beliau yang begitu besar. Ya, satu hari saja kalau kita menyelam di dalam hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah, ini akan mendapatkan faidah yang begitu besar. Baik. Yang ketiga, diterangkan oleh para ulama, di antara faidah mempelajari sirah an-nabawiyah adalah al-amru tsalits fi dirasati siratin nabiyil karim alaihi salatu wassalam aunun ala fahmi kitabillahi azza wa jal. Bahwa di dalam mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan sebuah pertolongan bagi kita, bantuan bagi kita untuk memahami kitabullah Al-Quranul Karim. Ya. Lianna hayatahu as-salatu wassalam kullaha tathbiqun lil Quran wa amalun bih. Mengapa demikian? Dikarenakan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya dari awal sampai akhir ini merupakan tatbiq, merupakan praktek terhadap apa? Al-Quranul Karim, dan beramal dengan Al-Quranul Karim. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lamma su'ilat Ummul Mukminin, ketika ditanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha an khuluqihi alaihi salatu wasalam, tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Kana khuluquhu Al-Quran. Adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan Al-Quran. Mengapa demikian? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling terdepan, yang paling bersemangat di dalam mempraktekkan isi dan konsekuensi Al-Quranul Karim dan mengamalkannya. Ya. Datang di dalam sebuah ayat Allah Azza wa Jalla berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad berada di atas atau di dalam akhlak yang sangat agung. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita pelajari sirah Rasul, ini merupakan bantuan bagi kita untuk memahami Al-Qur'an was sunnah. Ya, karena memang tidak ada seorang pun di antara kita yang boleh melepaskan sunnah Nabi atau hanya berpedoman kepada Al-Quran saja. Tidak cukup. Tidak cukup berpedoman kepada Al-Quran saja. Mesti kita harus apa? Mempelajari bagaimana Rasulullah SAW memahaminya, menjabarkannya, mempraktekannya, dan mengamalkannya. Mesti. Saya sebutkan salah satu contoh. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quranul Karim, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ayat yang ma'ruf jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Allah berfirman, orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampur adukkan antara iman mereka dengan kezaliman. Kata Allah, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan jaminan keamanan baik di dunia maupun di yaumul qiyamah dari azab Allah, dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Jemaah yang saya muliakan Allah, yang dimuliakan oleh Allah, ketika turun ayat ini,
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan beberapa sahabat yang lainnya datang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyuna la yadhlim nafsah. Siapa di antara kami yang tidak menzalimi diri-diri kami? Mereka kira ayat yang turun kepada mereka itu berbicara tentang kezaliman mereka terhadap diri mereka. Keliru mereka. Iya. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa huwa kama tadhunnun." Wahai para sahabatku, ayat itu tidak seperti yang kalian sangka, tidak. Ya, ini menunjukkan apa? Pentingnya kita mempelajari sirah Nabi. Pentingnya kita mempelajari sirah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi mengatakan innama huwa kama qala Luqman libnihi. Hanya saja ayat itu maknanya adalah, tafsirnya adalah seperti ucapan Luqman ibnul Hakim kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai putraku, jangan engkau persekutukan Allah Azza wa Jalla, karena menyekutukan Allah itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Sehingga ayat tadi yang kita baca, alladzina amanu, orang-orang yang beriman yang tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman. Maknanya apa? Tidak mencampur adukkan antara ibadah mereka dengan kesyirikan. Itu maknanya. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di dalam mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan bantuan, pertolongan yang begitu besar bagi kita untuk memahami Alkitab was Sunnah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di masa as-salafus salih dahulu ada seorang wanita, ketika diingatkan dengan hadis Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang disambung rambutnya, ya, wanita itu menyanggah, mengatakan apa? Ya, karena memang yang disampaikan kepada wanita ini adalah hadis Rasul, sirah Nabi. Dia menyanggah, saya sudah baca Al-Quran dari awal sampai akhir, saya tidak dapati ada larangan itu. Iya. Lalu disebutkan kepada wanita tersebut, tidakkah engkau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu? Tidakkah engkau membaca firman Allah Azza wa Jalla, apa yang datang kepada kalian dari Rasul ambillah, apa yang dilarang kepada kalian oleh Rasul tinggalkan? Tidak kamu baca itu? Iya. Kalau dia baca itu berarti dia paham bahwa apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan bagian larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bisa pahami bahwa mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan pertolongan yang begitu besar, bantuan besar bagi kita untuk memahami Al-Quranul Karim, karena kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya mempraktekkan Al-Quranul Karim. Saya kasih contoh lain, ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat tentang kewajiban salat. Ya, banyak sekali ayat di dalam Al-Quranul Karim di mana Allah perintahkan apa? Kita menunaikan salat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari mana kita tahu bahwa salat itu dimulai dengan takbiratul ihram dan berakhir dengan salam? Dari mana kita tahu? Apa ada itu di dalam Al-Quran? Tidak ada. Yang mempraktikkannya adalah Nabi. Itulah sirah Rasulullah. Ya. Nabi SAW sampai mengatakan apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Di dalam ibadah haji juga demikian. Sama jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Turun ayat tentang ibadah haji. Perintah berhaji bagi orang-orang yang telah memiliki kemampuan untuk menunaikan perjalanan haji. Ya. Dari mana kita tahu bahwasanya haji itu dimulai pada tanggal 8 Dzulhijjah ataupun yang dikenal dengan hari Tarwiyah? Dari mana kita tahu bahwa miqatnya itu
ada ketentuan-ketentuan tertentu. Ahlul Madinah miqatnya di Dzulhulaifah, Ahlu Makkah di Ja'ranah ataupun di Tan'im. Dari mana kita tahu? Tentunya dari sirah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Datang di dalam riwayat yang lainnya, di dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan dipotong tangan keduanya itu, ya, sebagai balasan bagi apa yang mereka lakukan. Apanya yang dipotong, jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Apakah kita potong semua tangannya sampai ke bahu? Tidak. Yang dipotong adalah pergelangan tangan. Itu datang bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Demikian Nabi mengatakan pula apa? La qata'a illa fi rub'i dinarin fasa'ida. Tidak ada pemotongan tangan untuk seorang pencuri kecuali nilai yang dicuri itu sebesar rubu' dinar, seperempat dinar atau lebih. Saya tidak paham, tidak mengerti berapa ukuran seperempat dinar sekarang. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kemudian yang keempat, di antara faidah mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah anna fi dirasati siratihi alaihi salatu wassalam ta'miqan li mahabbatihi. Wallahi ini benar jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Diterangkan oleh para ulama bahwa di dalam mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan sebuah upaya untuk memperdalam kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bagaimana kita bisa cinta dan memperdalam kecintaan kita kepada Rasul kalau kita malas mempelajari sirah? Ya. Bagaimana mungkin seorang hamba, seorang muslim, ia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedalam-dalamnya kalau dia tidak paham, tidak pernah tahu tentang siapa Rasulullah, bagaimana amalan beliau, bagaimana usaha beliau, akhlak, adab, dakwah beliau, kesabaran beliau dan sebagainya. Ya, tidak mungkin jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu, waqad qala alaihi salatu wassalam, sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Muttafaqun alaih. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dan disepakati oleh keduanya kesahihan sanad dan matan hadis ini. Kata Rasulullah, tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai ia menjadikan aku, kata Nabi, ya, sampai ia jadikan aku ini lebih ia cintai dibandingkan orang tuanya, ayahnya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Ya. Apa mungkin kita akan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan kita tidak pernah tahu bagaimana sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak mungkin. Ya. Datang dalam riwayat yang lainnya di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Pernah suatu hari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, a anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu apapun kecuali diriku. Ya, ini ucapan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Wahai Rasul, ya, engkau itu lebih aku cintai dibandingkan segala sesuatu kecuali diriku. Lebih aku cintai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Faqala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, la walladhi nafsi biyadihi
hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Coba perhatikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la, tidak wahai Umar. Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Ya. Sampai aku lebih engkau cintai wahai Umar dibandingkan dirimu. Ya. Faqala lahu Umar, lalu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu langsung mengatakan, tidak menunggu lama jamaah yang dimuliakan oleh Allah, langsung dibayar kontan. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, fa innahu al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sampai beliau bersumpah mengatakan, sesungguhnya sekarang, wallahi, demi Allah wahai Rasul, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dibandingkan diriku sendiri. Dibandingkan diriku sendiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sekarang wahai Umar, sekarang. Baru sekarang engkau dikatakan apa? Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang ingin saya sampaikan di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak mungkin kita bisa memperdalam kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak mempelajari sirah beliau. Kita nggak pernah tahu menahu tentang bagaimana akidah Nabi, bagaimana usaha beliau, bagaimana kesabaran beliau memperjuangkan Islam sampai hari ini kita bisa merasakan kenikmatan dan kelezatannya. Iya. Ibaratnya demikian. Contohnya misalnya, ya, seseorang kalau ia mengetahui ada seorang temannya yang rela berkorban jiwa dan raga untuk dirinya. Ada temannya, dia tahu temannya tersebut rela untuk dirinya, hartanya, tenaganya, pikirannya, semuanya dia curahkan untuk diri kita. Kira-kira bagaimana kecintaan kita terhadap teman kita itu? Iya, sungguh sangat luar biasa. Mungkin ketika kita ingin berbicara, kita berusaha untuk menjaga ucapan kita supaya tidak menyakiti hati teman kita yang telah banyak membantu kita. Demikian cintanya kita, demikian sayangnya kita. Demikian pula dengan keadaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semakin kita mempelajari sirah beliau, maka semakin dalam kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian diantaranya pula adalah, dan ini yang terakhir bisa saya sebutkan, al-amrul khamis, atau kalau ada waktu kita akan sebutkan poin yang keenam. Al-amrul khamis, yang kelima, min fawaidi dirasati sirati nabiyina alaihi salatu wassalam, bahwa diantara faidah mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah annaha babun min abwabi ziyadatil iman wa taqwiyatih, bahwa itu merupakan pintu dari pintu-pintu bertambahnya dan kuatnya keimanan seseorang. Iya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika keimanan kita lemah, obatnya itu adalah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kesabaran kita lemah, obatnya itu adalah mempelajari sirah tentang kesabaran Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika emosi kita meningkat, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, lihat bagaimana sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau marah. Ketika kita bermalas-malasan di dalam ibadah, lihat bagaimana sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah. Akan menguatkan keimanan kita, akan menguatkan ketakwaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada Allah tabaraka wa taala. Ini penting, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Apa beratnya kita mempelajari sirah? Satu persatu kita baca, satu persatu kita lihat. Ya. Kalau kita menilai dan melihat diri kita lemah semangatnya,
di dalam memperjuangkan Islam. Coba lihat Rasulullah. Apalagi di awal-awal Islam jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika beliau keluar dari rumah diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah. Ya. Beliau naik ke Gunung Thur jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang tingginya tersebut mungkin kalau hari ini kita naik 2 jam perjalanannya. Ya. Baik. Habis waktu ya? Cukup sampai di sini ya? Baik, naktafi bihada. Yang tersisa dari beberapa poin tentang faidah sirah an-nabawiyah, insyaallah kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Sekaligus kita akan masuk ke dalam kitab sirah an-nabawiyah, dan malam hari ini saya tidak membuka sesi tanya jawab mengingat waktunya juga sudah masuk sholat isya. Semoga apa yang kita baca dan kita kaji ini ada faidah dan manfaat untuk saya pribadi yang paling pertama, dan kepada jamaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.